Selamat pagi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi berikut tentang penulisan karya ilmiah. Eh, Jadi apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan metode ilmiah, berlandaskan fakta dan data yang dapat diverifikasi, serta dikomunikasikan kepada khalayak akademik dengan mengikuti kaidah bahasa dan sistematika yang baku. Jadi, dalam gambaran umumnya, karya ilmiah memiliki berbagai jenis, antara lain makalah, artikel ilmiah atau paper, laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi, jurnal ilmiah, dan review atau ulasan ilmiah. Jenis pertama ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang membahas suatu topik tertentu secara terfokus. Biasanya disusun untuk memenuhi tugas perkuliahan atau dipresentasikan dalam seminar diskusi akademik. Panjang halamannya 10 sampai 20 halaman dan format umumnya pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Kemudian selanjutnya ada artikel ilmiah, yaitu karya ilmiah yang berbasis hasil penelitian atau gagasan konseptual yang ditulis untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah. Nah, artikel ilmiah merupakan bentuk diseminasi pengetahuan dalam komunitas keilmuan yang paling diakui secara internasional. Jenis ketiga ada laporan penelitian. Laporan penelitian adalah dokumen tertulis yang memaparkan seluruh proses dan hasil penelitian secara lengkap dan rinci, mulai dari perencanaan hingga simpulan. Biasanya disusun untuk lembaga pemberi dana atau institusi. Kemudian berikutnya ada skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi sendiri adalah karya tulis ilmiah sebagai syarat kelulusan program sarjana dan merupakan karya penelitian pertama mahasiswa di bawah bimbingan dosen. Dan berikutnya ada tesis yang merupakan penelitian yang lebih mendalam dengan kontribusi terhadap pengembangan ilmu, yang menuntut orisinalitas dan penguasaan metodologi yang lebih kuat. Dan selanjutnya ada disertasi yang merupakan karya penelitian orisinal yang memberikan kontribusi nyata dan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan harus melalui uji publik atau sidang terbuka. Dan selanjutnya ada jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah publikasi berkala yang memuat kumpulan artikel hasil penelitian yang melalui proses penelaahan sejawat atau peer review. Jurnal merupakan media utama penyebaran pengetahuan ilmiah dalam komunitas akademik global. Nah, ini adalah struktur umum dari penulisan karya ilmiah. Pada bagian awal karya ilmiah terdapat halaman judul, kemudian abstrak, lalu kata pengantar, kemudian daftar isi, dan juga daftar tabel atau gambar. Dan bagian kedua ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan penelitian. Dan berikutnya ada tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Keempat ada metode yang berisi pendekatan penelitian, sumber data, instrumen, dan teknik analisis data. Dan selanjutnya ada hasil pembahasan yang berisi paparan temuan dan interpretasi berdasarkan teori yang relevan. Dan yang
dan kemudian ada juga, penutup yang berisi simpulan, saran, keterbatasan penelitian, dan arah penelitian lanjutan. Dan yang terakhir ada, daftar pustaka yang berisi daftar seluruh sumber yang dikutip, yang disusun sesuai gaya selingkung, seperti APA, Chicago, dan lain-lain. Kemudian kaidah bahasa dalam karya ilmiah. Nah, pertama, eee adalah baku. Karya ilmiah menggunakan kata dan ilmiah sesuai kaidah EYD. Nah nah, dan, dalam, menulis karya ilmiah, hindari bahasa gaul, singkatan, tidak, resmi, dan kata berulang yang tidak bermakna. Kemudian ada lugas dan efektif. Setiap kalimat dalam satu karya ilmiah memiliki satu gagasan pokok. Ok jadi dalam menulis karya, ilmiah, hindari kalimat yang berbelit, rancu, atau ambigu yang menyulitkan pembaca. Dan selanjutnya ada formal dan objektif. Dalam, penulisan karya ilmiah, eee eee hindari kata ganti orang pertama, tunggal, yaitu saya, dan aku. Gunakan kalimat pasif atau bentuk impersonal untuk menjaga objektivitas. Selanjutnya ada konsisten. Dalam penulisan karya ilmiah, gunakan istilah, singkatan, dan format penulisan secara konsisten dari awal hingga akhir naskah. Kemudian kutipan yang tepat. Setiap kutipan langsung maupun tidak langsung harus disertai sumber acuan. Dan hindari plagiarisme dengan menggunakan parafrase yang tepat dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian referensi valid. Gunakan sumber yang dapat diverifikasi artikel jurnal, buku akademik, laporan resmi. Hindari menggunakan Wikipedia atau blog tanpa editorial dalam menulis karya ilmiah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan soal etika penulisan ilmiah dan anti plagiarisme. Sebelumnya, apa itu plagiarisme? Plagiarisme adalah tindakan menggunakan ide, kata-kata, data, atau karya orang lain tanpa memberikan atribusi yang semestinya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Plagiarisme melanggar etika akademik dan dapat berakibat pembatalan karya ilmiah. Jadi untuk etika penulisan karya ilmiah, nah, nah, eh, ada kutipan langsung, eh, frase, gaya citasi, dan juga cek plagiasi. Untuk kutipan di bawah 40 kata, gunakan tanda petik. Lebih dari 10 kata, tulis sebagai blok indentasi. Cantumkan penulis, tahun, dan halaman. Kemudian ada parafrase. Gunakan kembali gagasan penulis selain dengan kata-kata sendiri. Tetap cantumkan sumber meskipun tidak mengutip kata per kata. Kemudian gunakan gaya citasi. Gunakan gaya selingkung jurnal secara konsisten. Dan APA 7 edition umum digunakan di Indonesia untuk ilmu sosial dan humaniora. Lalu cek plagiasi. Gunakan perangkat seperti Turnitin, Authenticate, atau Unicheck sebelum pengumpulan. Batas similarity index umumnya di bawah 20-25%. Dan berikutnya ada tips untuk menulis karya ilmiah. Pertama, tentukan topik yang spesifik dan relevan. Topik yang terlalu luas sulit dikaji secara mendalam. Sempitkan fokus penelitian sejak awal. Kemudian, baca literatur sebelum menulis. Pahami penelitian terdahulu agar karya Anda memiliki posisi yang jelas dalam dialog ilmiah yang ada. Dan yang ketiga, ada susun kerangka sebelum draft. Outline yang baik menghindarkan tulisan dari melompat-lompat dan membantu alur argumentasi yang runtut. Keempat,
tulis draft tanpa mengedit bersamaan. Pada tahap draft, fokus menuangkan gagasan. Proses penyuntingan dilakukan setelah draft selesai. Dan kelima, ada revisi dengan perspektif pembaca. Baca ulang dari sudut pandang pembaca awam di bidang tersebut. Apakah argumen mudah dipahami? Dan yang terakhir, kelola referensi sejak awal. Gunakan Mendeley, Zotero, atau EndNote. Mencatat referensi belakangan sering menyebabkan kekeliruan citasi. Dan kesimpulannya, karya ilmiah adalah tulisan berbasis metode ilmiah yang objektif, sistematis, dan dapat diverifikasi. Jenis karya ilmiah meliputi makalah, artikel ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi, jurnal ilmiah, dan review. Setiap jenis memiliki struktur, layak, dan tujuan yang berbeda sesuai tingkat akademik penulisnya. Dan yang terakhir, kaidah bahasa ilmiah, etika kutipan, dan anti-plagiarisme adalah fondasi integritas karya tulis akademik. Sekian dari saya, terima kasih.